Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Nadia Eman, NIM 10 dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya akan menunjukkan cara penggunaan software server dalam penggunaannya dalam geofisika eksplorasi, khususnya untuk metode gravitasi. Jadi metode gravitasi ini merupakan salah satu metode dalam eksplorasi geofisika, di mana pada metode ini kita memanfaatkan nilai dari perbedaan atau anomali medan gravitasi bumi. Nah, kita mulai. Yang pertama kita siapkan data. Jadi data ini sudah ada atau data ini sudah diberikan, yaitu data North, West, East, dan South. Jadi data ini sebenarnya dapat kita peroleh dari software Mapinfo yang kita masukkan suatu data sehingga kita memperoleh nilai-nilai ini. Nah, lalu dari data ini kita akan mencari XYZ datanya. Caranya kita buka web atau buka Google, lalu kita tulis XYZ data. Lalu kita pilih yang bagian atas, yaitu topex.ucsd.edu, lalu kita buka. Nah, ini tampilan dari topex.ucsd.edu. Nah, di sini ada 4 kolom yang perlu kita isi, yaitu North, West, East, dan South. Nah, dari di sini kita perlu mengisi nilai-nilai yang sudah ada ini. Jadi untuk North kita taruh nilainya. Begitu juga dengan West, East, dan South. Nah, saat ini kita akan mencari nilai topografinya terlebih dahulu. Jadi kita pilih topografi, lalu kita pilih get data. Ini merupakan nilai dari topografi berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, dari nilai yang banyak ini kita akan taruh di suatu table. Nah, table ini dapat kita buat di software servernya. Jadi kita buka software servernya, lalu kita pilih new worksheet. Ini akan menunjukkan atau memunculkan tabelnya seperti ini. Nah, bisa juga kita menaruhnya di Excel, tapi disarankan di software server saja agar lebih memudahkan. Lalu kita kembali lagi ke web Topex, lalu kita pilih semua, kita Ctrl All atau Ctrl A, terus kita copy, lalu kita paste. Kita paste di sini. Kita Ctrl V saja seperti ini, lalu kita oke jika muncul tampilan seperti ini. Lalu nilai-nilai yang tadi itu telah pindah di table ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke web Topex, lalu kita kembali. Nah, nilai North, West, East, dan South-nya itu masih ada. Sekarang kita akan mencari nilai gravity atau nilai gravitasinya. Kita klik, lalu kita klik get data. Selanjutnya kita pilih lagi semua, Ctrl All, kita copy, lalu kita masukkan di kolom E di table ini. Jadi kita Ctrl V saja atau kita paste, kita oke lagi, lalu nilai-nilai ini berpindah di sini. Jadi di sini ada kolom A, B, C, kita langkai satu kolom atau kosongkan satu kolom, lalu kita taruh nilai E, F, G seperti itu. Lalu kita perlu menyiapkan juga data Excel seperti ini, di mana pada data Excel ini sudah ada kolom-kolom, yaitu kolom Y, X, kolom elevasi, VA atau Free Air Anomaly, B atau Bogger, BC atau Bogger Correction, dan SB atau Simple Bogger Anomaly. Nah, jadi nilai atau kolom-kolom ini akan kita isi dengan nilai dari sini. Nah, jadi di kolom yang ini ya, jadi di sini caranya untuk kolom Y kita isi dengan nilai dari kolom A yang ada di sini. Jadi Y sama dengan A. Lalu untuk kolom X kita isi dengan kolom B yang ada di sini. Nah, ini ya, Y sama dengan A, X sama dengan B.
Lalu untuk elevasinya, elevasi sama dengan kolom C yang ada di sini. Lalu ada nilai FAA atau free air anomaly, itu kita pilih dengan kolom G yang ada di sini. Nah, kita beri tanda G. Nah, untuk nilai-nilai Bowger, Bowger correction, dan SBA ini kita akan peroleh dari hasil perhitungan, dimana untuk Bowger kita kalikan elevasi dengan nilai yang ini yang tertera pada layar. Begitu pula dengan Bowger correction, simple Bowger anomaly, kita akan menggunakan perhitungan yang ada di tabel ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai seperti yang sudah tertulis ini. Jadi untuk kolom Y kita masukkan nilai A. Jadi kita pilih semua nilai A. Kita klik saja di sini, klik di A-nya. Lalu kita copy. Lalu kita paste di kolom Y. Nah, muncul nilainya. Lalu untuk kolom B ini kita copy, lalu kita pindahkan di kolom X yang ada di Excel. Untuk elevasi juga seperti itu, kita menggunakan kolom C, kita paste. Lalu untuk FAA ini kita menggunakan kolom G yang ada di sini. Nah, ketika semua nilai ini sudah ada, maka kita dapat melakukan perhitungan untuk mencari nilai Bowger, Bowger correction, dan simple Bowger anomaly. Dimana untuk nilai Bowger ini kita mengalihkan elevasi, yaitu di sini elevasi dengan nilai 0,0419. Nah, untuk nilai B ini, jadi kita dapat tulis dengan sama dengan, lalu kita pilih salah satu yang ada di bagian kolom elevasi yang segaris atau sebaris dengan yang kita pilih ini. Jadi kita pilih elevasi, lalu kita kalikan dengan nilai 0,0419. Lalu kita enter. Nilainya akan muncul seperti ini. Jadi D2 ini menunjukkan kolom D atau yang elevasi di baris kedua. Lalu kita tarik saja sampai ke bawah, sampai seluruh nilai itu muncul, nilai yang ada di kolom itu. Nah, sampai di batasnya seperti ini. Nah, jadi sampai dia di paling terakhir yang ada di sini. Nah, begitu pula dengan nilai Bowger correction, di mana Bowger correction itu hasil perkalian dari elevasi yang sebaris, ini elevasi dikali dengan 2.33 kali 0.04185, lalu kita enter. Nah, ini juga ditarik ke bawah seperti ini sampai seluruh nilainya itu muncul seperti itu. Kita tarik. Nah, sampai semua nilainya muncul. Kita kembali lagi untuk mencari nilai simple Bowger anomaly. Di mana simple Bowger anomaly ini merupakan hasil pengurangan dari free air anomaly, yaitu FAA di sini, dengan Bowger correction. Jadi kita akan mengurangkan nilai ini, FAA dikurang dengan Bowger correction. Sini yang sebaris. Kita enter saja. Lalu kita tarik ke bawah sampai seluruh nilai itu muncul. Di sini kita dapat lihat ada ratusan bahkan ribuan data. Nah, setelah seluruh nilai ini muncul, kita simpan, kita save, karena data-data ini akan diperlukan dalam pembuatan peta ke depannya. Selanjutnya kita buka software servernya. Nah, ini kita ke new plot, atau kita bisa menggunakan plot yang satu ini karena masih kosong. Nah, di sini saya akan membuat beberapa peta, yaitu peta elevasi, peta Bowger. Nah, dua-duanya itu menggunakan metode kriging. Lalu ada peta elevasi dengan metode polinomial. Lalu ada peta SBA atau simple Bowger anomaly filter. Saya akan menggunakan filter 21 di sini. Nah, saat ini kita akan membuat peta elevasi.
yaitu caranya kita klik grid, lalu kita pilih data, atau bisa saja kita langsung pilih di sini gambar yang ini atau tools yang ini, kita klik grid data, lalu kita masukkan form Excel, yaitu form Excel yang ada di sini. Jadi kita cari lokasi form Excel-nya di mana. Nah, kita pilih lalu kita klik open. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk X ini kita pilih dengan Y, kolom B titik 2Y. Untuk Y ini kita pilih dengan kolom C titik 2X. Nah, untuk Z ini, karena kita akan membuat peta elevasi, jadi kita pilih elevasi. Nah, untuk metodenya, kita akan menekan metode kriging. Selanjutnya kita pilih output atau tempat lokasi outputnya, tempat penyimpanannya. Nah, kita dapat memilih penyimpanannya. Di sini saya akan menggunakan lokasinya di sini. Jadi yang pertama kita akan membuat elevasi. Jadi kita pilih seperti ini, simpannya dengan tipe GRD server 7 binary grid. Jadi dengan tipe grid, lalu kita save. Ketika sudah kita oke saja. Nah, tunggu dia memproses, lalu jika muncul seperti ini kita klik OK, lalu kita close saja tanpa menyimpannya ini. Nah, masih kosong tampilannya, maka kita akan memunculkan petanya. Caranya kita klik map, lalu new, lalu pilih contour map, atau bisa saja kita langsung pilih di tool ini new contour map, itu sama saja. Kita klik di sini, lalu kita pilih file grid hasil yang kita buat tadi. Kita pilih di sini elevasi sesuai yang kita simpan, lalu kita open. Nah, maka petanya muncul. Lalu kita akan memunculkan warna dari peta ini. Kita klik petanya, maka akan muncul property manager di bagian kiri layar. Lalu kita pilih levels. Lalu di sini bagian fill contour, kita klik fill contour, maka akan muncul warna. Nah, di sini kita akan menggunakan fill colors-nya, yaitu gravity, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, warnanya muncul, kita pilih color scale, dan kita pilih juga show label. Nah, di sini peta elevasinya sudah muncul. Di sini ada juga scale-nya. Nah, selanjutnya kita akan melayout peta ini. Jadi untuk layoutnya di sini dibebaskan saja sesuai keinginan kita. Yang penting mewakili atau menunjukkan judul dan pembuatnya. Nah, kita dapat memanfaatkan tool-tools ini, di mana ada teks, ada polygon, ada rectangle, dan ada spline polyline. Nah, di sini coba kita menggunakan rectangle, lalu kita buat kotakannya. Lalu di sini kita akan memberi nama, yaitu ini peta elevasi, jadi kita beri nama peta elevasi. Nah, seperti ini. Daerah, karena ini daerahnya kita tidak ketahui, dari saya tidak ketahui ini daerahnya di mana, jadi kita beri saja daerah X. Jadi daerahnya tidak diketahui, jadi kita dapat menggunakan nama seperti ini. Lalu kita pilih center text. Untuk jenis hurufnya dibebaskan saja. Di sini saya akan menggunakan Times New Roman saja. Lalu kita oke. Nah, ini kita dapat memperbesar tulisannya. Kita dapat klik tulisannya, lalu kita perbesar. Peta elevasi daerah X. Itu ini. Jika bergerak rectangle-nya, kita dapat menguncinya lock position supaya dia tidak bergerak. Lalu ini dapat kita pindah ke bawah. Lalu kita menulis pembuatnya oleh seperti ini. Lalu kita oke. Kita perbesar lagi tulisannya. Seperti ini. Untuk bagian layoutnya saya akan skip. Nah, untuk layoutnya saya buat seperti ini. Lalu setelah selesai, kita jangan lupa menyimpan hasil pengerjaan kita. Jadi kita klik save.
Lalu kita pilih lokasi penyimpanannya. Di sini saya akan simpan di sini, lalu kita namai elevasi, lalu save. Nah, untuk ekspornya kita dapat klik file, lalu kita mengekspornya dalam format sebebasnya kita. Di sini saya akan menggunakan format JPEG atau gambar. Nah, di sini kita tulis itu elevasi. Kita tambah folder. Save. Oke, maka petanya itu sudah otomatis terekspor. Selanjutnya kita akan membuat peta Bowger, yaitu kita dapat menghapus ini agar format layoutnya tetap ada. Jadi kita akan buat baru, kita file, lalu save as dulu, kita buat peta Bowger. Nah, tersimpan. Lalu di sini caranya masih sama, kita klik grid, pilih data. Lalu di sini kita pilih form praktikum, kita open. Nah, ini tetap sama, X sama dengan atau titik 2 kolom B titik 2 Y sama dengan kolom C titik 2 X. Untuk Z-nya, karena kita akan membuat peta Bowger, jadi kita pilih Z-nya itu kolom F titik 2 B atau Bowger. Metodenya masih sama, kriging. Nah, untuk penyimpanannya di sini saya akan memberi nama Bowger. Kita save dalam format grid, lalu kita oke. Nah, untuk munculkan petanya, nah, jika muncul seperti ini kita oke, lalu ini tidak usah kita simpan. Untuk memunculkan petanya kita klik new contour map, lalu pilih yang Bowger yang sudah kita simpan tadi, kita klik open. Nah, petanya muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik petanya, lalu kita pilih levels, fill contournya kita checklist, color scale-nya juga kita dapat checklist, show labelnya kita checklist, lalu kita ubah fill color-nya menjadi gravity. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita save. Nah, lalu kita akan membuat peta elevasi polinomial. Caranya kita klik grid, lalu kita klik data sama seperti tadi, masukkan form praktikum, lalu kita open. Selanjutnya, karena ini masih sama pengaturannya seperti tadi, X itu Y, Y itu X, dan di sini karena kita akan membuat peta elevasi polinomial, di sini kita ganti menjadi elevasi untuk Z-nya. Metodenya yaitu kita ubah dari kriging menjadi polinomial. Kita pilih polynomial regression. Penyimpanannya kita buat penyimpanannya menjadi elevasi polinomial. Lalu kita save. Lalu kita oke, tunggu prosesnya. Oke, lalu kita tidak usah menyimpannya. Kita munculkan petanya new contour map atau map new contour map. Lalu kita pilih elevasi polinomial. Kita klik open, maka akan muncul data seperti ini, yaitu data garis-garis. Jadi nanti ini garis-garis ini kita akan warnai. Kita klik di peta yang sudah muncul, kita ke properties manager seperti ini, lalu kita klik fill contour, color scale-nya kita nyalakan, show label-nya juga kita nyalakan, fill color-nya kita ganti menjadi gravity sesuai dengan metode kita. Nah, maka gravity ini sudah muncul. Nah, ini kita ganti menjadi peta elevasi polinomial. Oke, lalu kita save, kita file, save as. Nah, di sini kita ganti menjadi elevasi polinomial. Save saja. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta simple Bowger anomaly filter. Di sini kita akan membuat SBA filter 13. Kita dapat menghapus ini. Lalu kita buat baru, save as. Kita buat 4 SBA filter 21, simpan dulu.
Nah, kita akan memunculkan petanya. Caranya kita klik grid sama seperti tadi. Kita klik data, lalu kita pilih form praktikum atau data Excel sebelumnya. Lalu kita open. Nah, di bagian ini kita pilih menjadi SBA, yaitu kolom H.2 SBA. Untuk X dan Y-nya masih sama seperti tadi. Nah, untuk metodenya di sini untuk SBA filter kita akan menggunakan metode kriging. Jadi kita pilih di bagian grading method, kita pilih kriging. Selanjutnya di bagian penyimpanan kita namai di sini 4 SBA filter 21. Kita save, lalu kita oke, tunggu prosesnya. Kita oke, lalu kita close. Nah, di sini kita ganti saja dulu judulnya. Di sini kita ganti menjadi SBA filter 21. Oke. Nah, sekarang kita akan menunjukkan petanya dengan cara di sini karena dia filter, kita klik grid, lalu kita pilih filter di sini. Filter, lalu kita pilih format grid yang sudah kita buat tadi, yaitu SBA filter 21. Kita klik lalu kita open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu grid filter. Di sini kita pilih user define filter, kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih low pass filter, kita klik lagi di tanda plusnya, lalu kita pilih moving average dalam kurung MXN. Nah, di sini karena kita akan menggunakan filter 21, jadi di bagian filter size ini kita ubah yang bagian rows dan columns-nya kita ubah masing-masing menjadi 21. Jadi 21, 21. Lalu kita pilih penyimpanannya. Di sini untuk tempat outputnya kita klik di sini change file name. Nah, karena ini masih sama SBA filter 21, masih bagian dari SBA filter 21, kita klik di sini terus kita tambahin nama agar tidak double. Jadi di sini 2, ada tanda 2-nya, lalu kita save. Kita oke saja. Nah, lalu kita oke. Selanjutnya ini petanya belum muncul, kita akan memunculkan petanya dengan cara klik new contour map. Lalu pilih yang SBA filter 21 yang sudah terfilter. Jadi yang bagian 2 ini. Kita klik lalu kita open. Nah, petanya akan muncul seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya, kita akan memunculkan warnanya. Kita klik petanya sekali. Lalu di bagian properties manager kita pilih level, fill contournya kita checklist, color scale-nya, dan show label. Di bagian fill color-nya kita ubah menjadi gravity. Nah, maka peta SBA filter 21-nya itu muncul. Jangan lupa kita simpan. Lalu untuk ekspor seperti tadi. Jadi peta-peta yang sudah kita simpan tadi di sini, nah itu akan muncul. Kita lihat ini untuk peta Bowger, ini untuk, nah ini kita belum ganti namanya jadi peta Bowger. Nah, jadi ini peta elevasi, peta Bowger, peta SBA filter, peta Bowger, dan di sini peta elevasi yang sudah kita buat. Demikianlah video praktikum untuk acara 3 metode gravity. Semoga apa yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih.